teman-teman mahasiswa UPS Tegal, selamat datang di Hima Mental King Time. Kami dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pancasakti Tegal, saya Nakeisha Hana Sabrina sebagai host. Dan saya Septo Satria Negari sebagai co-host yang akan menemani Kak Hana untuk berbincang seru pada hari ini. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan lancar terus kegiatannya ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema mengenal peluang beasiswa untuk mahasiswa UPS Tegal. Itu kita mendatangkan salah satu penerima beasiswa generasi baru Indonesia. Kita sambut Kak Nia. Hai semuanya. Perjalanan ke sini aman? Aman, alhamdulillah. Panas. Panas. Panas banget ternyata Mungkin ya. udah mulai panas ya. Iya. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Nia tentang pengalamannya Kak Nia, terus menerima mahasiswa Genbi juga ya? Betul. Oke, dan nanti kita mungkin bisa bahas bagiannya juga, dan tentunya informasi yang menarik juga buat teman-teman semua tentang Genbi ini dan beasiswa-beasiswa yang ada di UPS. Mungkin sebelum kita mulai, bolehlah perkenalan diri dulu ke teman-teman. Oke, halo teman-teman yang di rumah maupun yang di studio. Izin memperkenalkan diri, aku Nia. Dan ya betul seperti kata host-host kita yang luar biasa pada hari ini, aku adalah penerima beasiswa Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Genbi, Generasi Baru Indonesia. Wah, terima kasih Kak Nia sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Sama-sama. Oke. Sekarang kalau boleh tahu nih Kak, untuk kesibukannya sekarang lagi apa sih? Ini kan baru kemarin dengar-dengar lulus ya? Iya betul banget, baru kemarin banget aku lulus. Sebenarnya kalau kesibukan karena memang aku tuh sebenarnya selain berkuliah dan berorganisasi aku juga ada kerjaan. Jadi akhir-akhir ini ya sibuk di kerjaan aja sih. Kalau boleh tahu itu beasiswa Genbi itu apa sih Kak? Bolehlah dijelasin dulu ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman banyak yang sebenarnya salah paham ya. Genbi itu taunya Generasi Bank Indonesia. Padahal nama aslinya itu Genbi adalah Generasi Baru Indonesia. Genbi sendiri itu sebuah organisasi sebetulnya, organisasi yang dinaungi oleh Bank Indonesia yang mana di situ adalah tempat untuk mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia, seperti itu. Kalau tentang pengalaman awalnya saat berhasil lolos kakak mendapatkan beasiswa tersebut itu apa ya Kak? Apanya nih pengalaman setelahnya jadi anak Ya, Genbi? setelahnya. Sebenarnya life after Genbi ya berarti gitu. Sebenarnya setelah jadi anak Genbi kita sangat bersyukur ya karena yang kita tahu bareng-bareng nih kalau Genbi itu biasanya adalah organisasi yang menaungi beberapa skill-skill dari anggotanya. Jadi sangat difasilitasi, kemudian juga sangat disupport, sangat didukung baik dari skill-skill soft skill maupun hard skillnya kita. Seperti itu. Berarti untuk Genbi sendiri itu orientasinya ke proker-proker juga gitu ya? Untuk akhir-akhir ini jadi itu sebenarnya kayak perkembangan sih, perkembangan dari skillnya dari mahasiswa-mahasiswa anggotanya gitu. Jadi karena ada tujuan untuk jadi gini, Genbi itu ada 3 ya, ada 3 pilar ya. Yang pertama itu adalah frontliner, agent of change, sama future leader. Dimana dari ketiga itu ya salah satunya adalah usaha kita untuk menggapai 3-tiganya itu dengan cara membuat program kerja atau event-event yang selaras. Kayak contohnya future leader kan kita mengharapkan itu dengan adanya Genbi itu terciptanya generasi-generasi emas untuk masa depan. Kemudian selanjutnya ada agent of change itu karena kita beranggapan bahwasanya ketika sudah disupport dan difasilitasi bisa menjadikan salah satu SDM yang merubah dunia dengan lebih baik lagi. Harapannya sih seperti itu ya. Cuman kalau skalanya dunia kayaknya bismillah dulu deh. Bismillah dulu. Terus yang terakhir ada yang namanya
frontliner. Frontliner, betul banget. Kalau frontliner itu kan kita jadi salah satu tugasnya untuk anak-anak Gen B itu salah satunya yaitu menyebarluaskan informasi atau kebijakan tentang Bank Indonesia juga. Makanya kalau teman-teman notice tentang Gen B ini selalu bikin proker kayak ke Bank Sentralan atau CBP Rupiah. Sebenarnya itu salah satu visi misi kita ya untuk menyelaraskan dari frontliner tersebut. Jadi mungkin kayak mengkampanyekan CBP, mengkampanyekan Kris juga. Betul, untuk masyarakat luas ya. Kalau boleh tahu, awalnya kakak tentang beasiswa Gen B itu dari mana? Taunya aku sebenarnya kalau dari BAAK tuh kan nge-share ya biasanya, nge-share di Kaprodi atau di staf TU, nanti dari mereka yang meneruskan ke grup-grup mahasiswa. Aku kebetulan taunya dari grup kelas sih, gitu. Jadi aku langsung, oh tahu daftar gitu. Ikut seleksi. Ikut seleksi dan alhamdulillah aku 2 kali juga lolos gitu. 2 kali. Iya, Dua kali jadi nih teman-teman. jadi kebetulan aku ini berarti Gen B udah 2 periode ikutnya dari tahun 2023 2024 sama 2025 2026. Berarti tadi 2 periode, nanti dari periode pertama ke periode berikutnya nanti ini ada seleksi lagi. Betul, semuanya diulang lagi dari awal sama seperti periode pertama. Jadi kita sama-sama nge-war juga, sama-sama ikut wawancara, ikut tes ini, tes itu, ikut pemberkasan juga. Jadi nggak ada yang istilahnya khusus, jalur khusus gitu, nggak ada guys. Jadi benar-benar memang langsung terseleksi dari awal lagi gitu. Oke, saya juga baru tahu ternyata 1 periode kepengurusan nanti ada selanjutnya lagi itu baru seleksi lagi ya. Berarti lumayan ketat sih. Kelihatannya kalau dicoba ya, kalau beruntung dilalap bisa masuk aja gitu. Kebetulan aku yang beruntung nih, karena aku pinter juga enggak kan sebenarnya. Nggak gitu juga dong. Ya, aku nggak pinter. Oh ya. Kalau cara menyeimbangkan kakaknya tanggung jawab sebagai penerima beasiswa, kayak kegiatan organisasi sama perkuliahannya itu gimana, Kak? Oke, jadi Gen B juga nggak cuman kita dapat uang ya karena beasiswa, kita juga harus ada feedbacknya. Feedbacknya itu ya berupa program kerja dan sebenarnya nggak main-main karena sangat amat padat. Kita baru ini selesai bikin lagi, ini selesai bikin lagi, ini selesai bikin lagi. Gimana sih caranya aku nyeimbangin ya waktu aku buat akademik dan juga organisasi Gen B itu. Apalagi aku ini kan sambil kerja juga ya. Sebenarnya sih balik lagi ke skala prioritas dan aku selalu kerjakan dulu apa yang ada di depanku. Jadi ketika pada saat itu memang aku kayaknya memang harus nyelesain Gen B dulu nih, ya aku akan nyelesain Gen B dulu. Kalau misalnya akademik, sebenarnya kalau misalnya akademik itu ketika kita memang ada tugas-tugas ya, itu kita bisa kerjain pada saat perkuliahan juga. Jadi sebenarnya nyambi kan bisa tuh. Nah, itu yang bikin aku gampang sih buat ngebagi-bagi waktunya gitu. Kalau di universitas sendiri kakaknya ikut apa? BEM atau UKM? Iya, kebetulan aku juga 2 kali ikut BEM FH. Yang pertama di tahun berapa ya itu? Dulu banget pada saat semester 2. Nah, terus aku lanjut lagi kemarin semester 7 apa 6 gitu. Oh, agak ada gapnya ya? Ada gapnya. Berarti setahun ikut, setahun enggak, setahun ikut lagi kayak gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, benefitnya ikut Gen B apa? Kan tadi potensi dari mahasiswa yang ikut Gen B kan digali tuh, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah, apa mungkin benefitnya dari segi material atau mungkin imaterialnya? Oke, kalau untuk benefit yang ini aku rasain sendiri ya, karena kalau Gen B itu kan setiap regional kan beda-beda ya. Ada Gen B Cirebon ya mungkin beda sendiri. Apa yang mereka rasain Gen B Jakarta dan sebagainya pasti beda-beda. Tapi kalau dari aku pribadi dan juga teman-teman yang di Gen B Tegal, itu kami selain mendapatkan uang saku ya sebesar adalah pokoknya. Kalau mau tahu kalian harus join aja guys. Adalah pokoknya itu ya. Untuk itu kita juga dapat fasilitas atau wadah untuk mengembangkan skill. Jadi biasanya Gen B itu ada
untuk pelatihan skill seperti digital marketing, content creator. Jadi kita benar-benar difasilitasi. Terus juga kayak untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu kita sangat difasilitasi sih. Lumayan banget berarti ya buat Mhm. Genbi. Makanya aku juga pengen teman-teman Tertarik semua. ya berarti, tertarik nih. Kalau kunci biar kita bisa tampil percaya diri itu gimana, Kak? Sebenarnya aku juga nggak tahu ya. Kadang kan setiap orang itu kan pasti beda-beda Iya, ya. beda-beda. Tapi kalau aku pribadi, aku kenapa bisa sepede ini? Sebenarnya kilas balik dari dulu aku kecil tuh aku suka main sendiri. Jadi ketika main sendiri itu kan aku imajinasinya banyak. Kayak semisal ini kita katakanlah botol. Tapi yang aku lihat itu bukan botol. Ini apa gitu, orang-orangan atau apa. Nanti aku ngobrol sendiri. Pertama itu, terus kemudian dari kecil aku memang orangnya suka tampil, jadi aku suka caper istilahnya gitu. Dulu kalau anak kecil tampil mulu kan caper ya, caper. Nah itu aku dulu suka caper. Ternyata sampai besar terus dan satu sih yang aku ambil nih, kalau misalnya percaya diri, tapi kita nggak dilatih terus-menerus, percaya diri itu juga bakal hilang. Kuncinya percaya diri ya ketika kita punya skill yang sekiranya itu menonjol dari orang lain. Itu bisa kita kunci, kita Latih. terus kayak kita mikirnya, oh aku bisa ini kok, kenapa aku nggak pede, kayak gitu sih. Nah, mungkin balik lagi ke Genbi tadi. Oh, oke, boleh-boleh. Kan ada seleksinya macam-macam. Nah, mungkin bisa diceritain seleksinya gimana? Pas lagi seleksinya apa? Deg-degan, terus ada jenisnya apa aja? Mungkin ada tes biasa, tes tertulis, tes wawancara. Jadi kalau seleksi Genbi ya, pasti belum ada info yang kapan ditutup pun udah deg-degan dari awal. Bahkan sebelum tahu nanti ada wawancara dan sebagainya itu udah deg-degan. Udah deg-degan. Ngumpulin berkas pun udah deg-degan. Karena kan ini istilahnya keinginan yang istilahnya apa ya? Jadi orang-orang tuh bilang anak-anak Genbi itu anak-anak yang terpilih. Pasti yang ada di dalam situ ya nggak main-main orang-orangnya Iya. kan. Karena mindset itu, aku pribadi pun kayak, aduh gimana ya Udah ngedown gitu. dulu. Udah ngedown dulu. Cuman aku coba. Pastinya ada usaha dan ada doa. Doa, wah aku itu gila sih. Aku diem aja langsung, ya Allah pengen Genbi. Ya Allah pengen Genbi. Dan bahkan aku tuh ngedoain biar aku masuk beasiswa Genbi itu dari aku SMA. Jadi aku memang udah cari-cari tahu beasiswa yang ada di kampusku yang nanti bakal aku kuliahin. Dan ya alhamdulillahnya dapat juga. Terus untuk prosesnya, seleksinya itu kita jadi yang pertama adalah pengumpulan berkas. Jadi ada administrasinya dulu, pengumpulan berkas, nanti mungkin syarat-syaratnya kalian bisa tahu kalau ada info resmi ya dari dari BAAK. Kemudian setelah itu ada gap, nanti diinfokan lagi terkait dengan tes. Gap waktunya berapa lama itu untuk melihat siapa yang administrasi atau seleksi pemberkasannya lolos dan tidak lolos seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau Genbi itu ada minimal IPK-nya juga, ada maksimal usianya juga. Jadi mungkin di situ yang nggak lolos itu dilihat dari situnya ya. Kemudian ada yang namanya wawancara. Nah kita tuh melakukan wawancara tuh 2 kali. Yang pertama sama pihak kampus, yang kedua sama pihak dari Bank Indonesianya langsung. Yang bikin deg-degan ya itu yang terakhir ya, wawancara sama Bank Indonesianya langsung. Kalau di kampus itu kita kayak ditanya-tanyain aja sih ya, semua seputar pertanyaan, lebih ke pertanyaan diri sendiri gitu. Selanjutnya nanti ada info lagi, kalau tahun aku yang aku inget ya, yang baru ini, periode yang kedua, itu kalau nggak salah ada berapa ratus pendaftar, terus diambil hanya 100 atau 70 doang ya, lupa aku, 70 kayaknya deh, untuk melanjutkan seleksi wawancara sama pihak BI. Nanti dari BI itu akan dipilih lagi hanya 50 anak gitu. Terus pas sama BI itu kita ditanya-tanya tentang ke bank sentralan, ya tentang Bank Indonesia lah gitu. Pengetahuannya juga tentang Betul. sentralan teman-teman. Ini kalian kan dari Himamen ya? Iya. Berarti belajar tentang gitu-gitu atau enggak ya? Ada sih, Ada ya. Di salah satu mata kuliah adalah bank dan lembaga keuangan. Ya. Nah itu cocok banget, berarti kan kalian udah di luar kepala nih harusnya nih. Enggak juga. Enggak juga. Kadang ya gitulah. Ya namanya anak muda ya. Iya, Gen Z. Gen Z.
Iya itu. Jadi selain kita belajar tentang apa sih yang bisa kita tonjolkan, karena kan gini, orang juga mau ngasih uang nih, nggak ke sembarangan orang Iya, dong. betul. Mestinya juga ngelihat, nih anak ada kebanggaan tersendiri nggak sih yang bisa buat aku ngasih uang secara cuma-cuma ke orang ini gitu. Makanya penting, apalagi makanya apa ya? Kalau di Ginbi itu rata-rata orangnya pasti pernah ikut organisasi juga gitu. Itu juga sebagai pertimbangannya mereka juga ya buat menerima Betul. Apalagi kalau berprestasi itu kayaknya interviewer tuh ngelihat udah, "Oh, keren nih," gitu. apalagi pas wawancara ngomongnya lancar. Betul. Langsung deh kayaknya itu. Berarti itu hanya wawancara dari pihak kampus dan pihak Genbi, Dari Bank Genbinya, Indonesia. Bank Indonesianya. Dari habis itu nggak ada wawancara lagi atau apa? Nggak ada, cuma nanti kita kemarin tuh nunggunya cukup lama ya, sebulan lebih untuk info kita lolos nggak ya tuh sebulan lebih. Jadi maju mundur sampai orang-orang tuh mikir kayak tahun ini ada Genbi nggak sih gitu. Kita udah wawancara, udah ini tapi kok nggak ini ya gitu, nggak ada info-info kita lolos enggak gitu. Ternyata gapnya memang cukup lama, terus ya alhamdulillah ada yang lolos, ada yang enggak juga kayak gitu. Nggak ada seleksi-seleksian lagi sih, cuman itu aja. 3 berarti sama administrasi. Mungkin dengar-dengar ini kan tanggal berapa sih? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 Maret ya? April. 4 April. 4 April. 4 April. Oh, April. Iya. Belum Nah, makan ya? ini nanti tahun ini ada nggak Genbi? Aduh, kalau itu aku kurang tahu. Cuman kalian nanti bisa pantau aja info-infonya, atau kalian kalau mau tanya-tanya bisa ke BAK ya, karena kan yang komunikasi langsung dengan pihak Bank Indonesia kan dari mereka. Seperti itu. Kalau banyak nih mahasiswa yang minder atau takut gagal sebelum mencoba, apa pesan dan saran buat mereka yang pengen nyoba daftar beasiswa tersebut? Kalau misalnya kalian takut gagal, tenang, aku juga sama. Iya, aku juga sama. Dulunya gitu. Sampai Dulunya sekarang gitu. bahkan aku tuh sebenarnya masih ada rasa-rasa takut gagal deh, takut gagal. Cuman aku tuh percaya ya, aku tuh masih mempercayai yang namanya berkahnya orang tua, itu yang pertama. Jadi at least aku punya orang tua yang selalu doain lah gitu, aku bilang gitu selalu, aku adalah ya, at least aku punya orang tua yang selalu doain aku cetas. Nggak ding, tapi memang iya, maksudnya kunci aku tuh di situ. Jadi kayak yang penting aku udah coba belajar, coba usaha, terus aku juga udah mau gedebuk-gedebuk nih buat mempersiapkan hal itu. Terus aku udah minta ridho ke orang tua juga, selebihnya aku kasih ke Allah gitu. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak memperjuangkan kehidupan, kita akan nggak pernah memenangkan kehidupan itu. Asik. Quotes of the day enggak deh. Tapi memang iya, kita harus mempertaruhkan hidup kita sih, supaya kita juga bisa menang di hidup kita, kayak gitu. Jangan lupa ikhtiar dan tawakal. Betul. Cocok. Berusaha. Betul banget. Mungkin tadi karena apa ya, wawancaranya kan ada dua itu nih, dua kelas apa dua Ada kelas? Dua 3. level lah. Oh, ada 2 level. Wawancaranya. Level kampus sama level Bank Indonesia. Ya, itu mungkin ada tipsnya nggak biar lolos? Sebenarnya tips and trick tidak ada yang tahu, karena kita juga, aku pribadi nih, aku juga kan yang diseleksi. Jadi aku nggak tahu sebenarnya. Cuman kalau aku sih, yang pertama tuh aku selalu bekalin diri aku dengan public speaking yang bagus ya. Karena itu adalah kunci, nggak cuman di lingkungan kampus, eksternal kampus pun kalau kita punya public speaking yang bagus, insya Allah kepake. Pasti sih, nggak insya Allah, pasti kepake. Terus kemudian aku juga percaya diri karena aku bawa beberapa bekal-bekal itu. Kayak yang pertama, aku juga ikut organisasi sebelumnya. Terus kemudian Dila, aku juga ada prestasi, ya walaupun nggak banyak ya, kayaknya banyakan kalian juga nih. Terus juga aku udah yang namanya mencoba buat nyesuaiin dengan persyaratan yang tertera. Terus juga udah belajar dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah belajar ke bank sentralan sih, terkait dengan Bank Indonesianya lah. Karena kan kita mau nggak mau, orang kita minta duitnya ke Bank Indonesia, beasiswanya dari Bank, betul, uang beasiswanya dari Bank Indonesia, masa kita nggak tahu Bank Indonesia itu gimana, kan ketawain tuh malah. Itu sih kuncinya. Jadi kalau kalian mau tips and trick, coba ikutin aja flyer tuh, syarat-syaratnya semuanya diikutin aja lah. Tapi ada ini nggak? Emang ada kayak
nanti wawancara bakal bahas ini loh, itu ada nggak? Apa Spoiler gitu Bocoran, ya? kayak ada Spoiler aja, bocoran iya. gitu. Kalau Kisi-kisi. spoiler sih em, nggak ada kayaknya ya, aku juga lupa. Cuman oh ya satu lagi, kalau kalian mau dapetin sesuatu, cobalah cari tahu itu nggak cuman dari satu wadah. Kayak Genbi ini kalian bisa kayak tanya-tanya orang-orang yang udah pernah masuk di Genbi. Kan otomatis ada nih sedikit bocoran, oh iya nih, tahu nih aku nih gitu. Jadi mengurangi rasa deg-degan kalian lah, walaupun sedikit Iya ya. Mm-mm. Kadang pas ada orang situ paling nggak ya kita Mm-mm. Sharing-sharing dulu ya Kak. Kadang tuh gini nih, misal kita ngeliat anggota Genbi nih, teman kita, terus kita tanya-tanya, kan gini gimana ya? Terus dia jawab, terus kan mesti kita perasaannya, oh katanya nyong bisa gitu kan, katanya nyong bisa, gampang wes. Jadi itu buat nambahin kepercayaan diri kalian juga sih. ya selain itu juga kan ya ini kan apa sering beberapa kali jadi MC ya, berarti udah pasti PD-nya ada, public speaking-nya ada. Amin, Bagus amin, ya, Masya public Allah. speaking-nya Nah, bagus. nanti teman-teman semua mungkin yang apa ya, yang mungkin masih merasa kurang, mungkin bisa dilatih dari sekarang. Dan nanti kalau mau ikut Genbi nanti pas Periode pembukaan, selanjutnya. bisa lah kalian ikut bersaing dengan saya. Bersaing juga sama kita. Oh ya, aku doain sih semoga masuk ya, Amin. yang punya harapan dan cita-cita jadi anggota Genbi juga supaya dimudahkan ya. Amin. Ya. lumayan agak beda sama organisasi lain sih. Kalau organisasi lain mungkin kan kita fokus di broker gini-gini. Kalau di Genbi sendiri mungkin kesannya ada gaji mungkin ya meskipun bukan disebut gaji Iya. tapi kesannya ada gaji. Nah, ada income-nya, ada profitnya. Iya, kita ada kompensasinya lah ikut Genbi. Betul. Banyak banget benefitnya dan ya karena banyak benefitnya kita harus fight lebih lagi. Jadi karena ya bedanya kan gitu sama organisasi lain. Kalau organisasi lain ya benefitnya mungkin banyak tapi profitnya kan kita belum tahu. Jadi jiwa fight-nya itu nggak begitu sebesar Iya. di Genbi ya seperti itu. Dan mungkin secara skala prioritasnya mungkin agak dikesampingkan kan. Gimana gitu lah. Karena nggak ada uangnya gitu. Iya. Dasar ya ini nih parah banget. Realitas aja guys. Nah, mungkin tadi kan fokusnya ke proker-proker. Betul. Nah, mungkin boleh diceritain nggak proker-proker unggulannya Genbi? Jadi mungkin setiap regional kan beda-beda ya, Genbi mana beda-beda. Tapi kalau yang di Genbi Tegal itu kita ada yang namanya Poserbi untuk tahun ini ya. Poserbi itu kayak pekan olahraganya ya, pekan olahraganya untuk anak-anak Genbi. Di situ karena gini, kalau Genbi Tegal itu kita ada 4 komisariat, ada dari UPS, IBN tuh yang di Selawi, yang depannya Terasa, Institut Bakti Negara. Terus kemudian ada UIN Pekalongan, UIN Gus Dur. Kemudian ada Unikal, Universitas Pekalongan. Jadi kami memang ada Pekalongan Tegal kayak gitu. Karena kan ngitungnya se-ex keresidenan Pekalongan. Nah dari 4 komisariat itu kita dilombain. Kemarin ada cabang lomba voli, minton, futsal, lomba bisnis plan juga ada, kemudian tari, musik mungkin juga iya banyak, maksudnya perlombaan-perlombaan banyak. Nah di situ selain untuk mengasah skill kita ya, itu juga mempererat tali silaturahmi antara 4 komisariat ini. Karena kan dari keempat ini kan kita jarang banget ketemu ya. Iya. UPS ya UPS sendiri, BEN sendiri. Nah dengan adanya program unggulan itu Poserbi, kita jadi sering ngumpul kayak gitu, jadi tahu lah satu sama lain kayak gitu. Jadi yang awalnya nggak kenal jadi kenal. Betul. Jadi di Genbi sebenarnya nggak cuma akademik doang, tapi untuk hal-hal yang seperti itu entertain juga kita dilatih. Untuk program proker unggulannya Genbi ya. Ya aku juga pernah lihat tuh kalau nggak salah yang masak-masak itu juga ada. Oh iya, masak sambal. Masak sambal. Iya, kemarin kita juga ada lombanya masak sambal. Jadi salah satu narasumbernya itu memang dia punya bisnis itu loh. Sambal gitu, ada sambal cuminya, ada sambal ini. Terus kemudian kita di lomba kayak bikin sambal dari 4 komisariat ini. Dan UPS menang loh guys. Wih, Ih, keren banget UPS nih teman-teman. menang juara umum ya? Iya, Poserbinya juga juara umum 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Wow, Keren banget, sumpah. keren. Nah gitu.
Kalau misal bantuan biaya kuliah, manfaat apa saja yang bisa kakak dapatkan dari penerima beasiswa? Sebenarnya di Lalah aku dapat beasiswanya dari Genbi. Selain dapat uang bantuan itu, aku juga dapat wadah fasilitas yang bisa ngembangin skill aku. Jadi kalau di Genbi itu istilahnya nih, kamu mau belajar apa di sini silahkan gitu. Karena aku basically-nya suka di bidang public speaking, jadi aku suka banget kalau ada proker-proker, mereka teman-teman itu kayak udah nih ya jadi MC, ini ya jadi ini. Nah di situ kan bikin aku tuh merasa, oh aku diwadahi, difasilitasi di sini. Jadinya ya kalau misalnya teman-teman ngeliat aku bisa sepinter ngomong ini, sepede ini, ya mungkin salah satunya karena aku pernah menjadi anggota Genbi gitu. Kalau misal public speaking-nya harus bagus itu harus join Genbi ya? Enggak juga. Enggak, kalau justru kebalikannya. Kalau mau join Genbi, public Bagus speaking-nya harus bagus. Ya. gitu. Cuman akan lebih bagus kalau kalian memang dilatih di dalam Genbi-nya itu. Kayak kalian misal, sebenarnya nggak cuma di Genbi ya, semua organisasi itu kan juga menyediakan fasilitas yang sama. Kayak setiap ngadain program kerja, kamu mau public speaking bagus, kamu cobalah jadi MC, kamu cobalah jadi ketua pelaksana nanti sambutan gitu-gitu. Sebenarnya sama aja sih. Cuman di Lala kalau di Genbi itu kemarin kita ada yang namanya sertifikasi BNSP. Apa itu? Jadi itu kegiatan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk anggota Genbi. Di situ kita ikut pelatihan gitu sertifikasi tapi skalanya BNSP. Jadi Itu setelah jadi anggota. iya betul, setelah jadi anggota kemarin kita berarti berapa hari ya? 2 hari atau sehari lupa aku. Sehari kayaknya di Pekalongan di Hotel Khas. Itu kita di sana sertifikasi. Nah, ada 2. Yang pertama ada digital marketing, terus ada content creator. Nah, kebetulan aku kemarin ikutnya yang digital marketing. Jadi kita kayak dilatih, terus ada asesmennya juga. Setelah itu nanti kita dapat sertifikasi nih bahwasannya kita memang digital marketer yang bersertifikat BNSP. Itu kan wah, kita kalau misalnya di luar itu bayar dan itu mahal. Tapi kalau di Genbi, di Lala kita dapat fasilitas, iya, Gratis. dibiayain sebenarnya bukan gratis, Oh, iya. dibiayain. Oh iya, Mungkin yang bayar aja tetap Iya, nggak ada makan BNSP-nya. siang gratis ya. gratis. Pasti ada yang bayarin berarti. Iya. Ayo buruan daftar. Doakan semoga tahun depan ada ya, maksudnya Iya, periode amin. selanjutnya ada. Langsung daftar pertama. Iya, langsung daftar. Nanti saingannya berat ya, Kak? Sawang Sinawang sebenarnya. Sinawang. Sawang Sinawang. Oke, tadi kan ada seleksi administrasi juga ya. Betul. Terus, kalau sertifikat kayak jadi pernah jadi ketupel atau mungkin pernah bikin acara apa atau mungkin dari dosen atau apa ada surat rekomendasi itu kira-kira ngebantu? Ngebantu banget karena kan di situ istilahnya kita memang pandai berorganisasi ya. Tapi kalau kataku kadang kan ada gini ya. Sertifikat kepanitiaan atau Ya. sertifikat organisasi. Kadang orang-orang tuh malah menyertakan sertifikat sebagai peserta. Menurut aku value-nya tuh akan kurang ketimbang kita ngasih sertifikat kita sebagai panitia, apalagi sebagai ketua pelaksana, pembuat event. Kan itu kayak wow ya. Iya. Istilahnya Ya mungkin ya kalau peserta agak dianggap sebelah mata mungkin ya. Ya karena memang kalau peserta kan istilahnya kita cuman ikut aja ya. Iya. Tapi kalau memang kita bisa berkontribusi di dalam program kerja atau event tersebut, kan kita punya value sendiri, bisa jadi leader kayak gitu. Berarti kalau misal sertifikat prestasi-prestasi itu bisa membantu banget ya, Kak? Membantu banget malah prestasi karena memang yang dicari sebenarnya anak-anak yang berprestasi Iya. itu. Nggak mungkin orang yang ya gimana ya, sorry to say. Ya, ada basicnya lah sebelum masuk Genbi berarti. Itu bisa dilatih kok. Jadi kalian ada waktu lah buat persiapan ya. Karena memang kan nggak cuma di Genbi, dimanapun kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu kan kita harus Berusaha dulu. betul, nggak kayak cuman istilahnya kalau orang dulu tuh bilangnya abangan. Jadi Iya. kosongan kita pengen daftar gitu-gitu ya pastinya. Kurang Heeh. pilihan. Nah, buat teman-teman udah selesai ini di sini. Kan ini masih baru ini perasaan setengah jam kayaknya. Ini nggak ada lagi mau tanyain. Atau aku yang mau tanya nih. Oh, boleh? Nggak boleh? Boleh. Berarti ini kalian dari Himamen. Iya, Dari betul. Himamen. Himamen berarti manajemen ya. Manajemen. Iya. Manajemen.
Kalau manajemen itu kan aku dengar-dengar dia ikutnya ke FEB. Ya, FEB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul. Berarti di FEB sendiri ada berapa prodi? Ada 4. Ada Ada 4. akuntansi, manajemen, D3 perpajakan sama bisnis digital. Gitu. Dilala kalian yang manajemennya. Iya. Iya. Kalau di Himamen sendiri itu juga sama kayak organisasi lain. Apa sih yang bikin beda kalau di Himamen? Nggak bisa dibilang beda banget sih ya dibandingin sama organisasi lain, ya mirip-mirip lah sama umumnya himpunan mahasiswa yang lain. Yang lain. Itu sama, kita orientasinya ke proker yang diusahakan bisa membantu akreditasi. Oh, jadi fokusnya di situ ya. Betul. Tapi ada ini nggak kayak target buat harus bikin berapa proker, harus gini gitu? Enggak juga sih, Enggak. enggak harus Ngebebasin. gitu. Tapi disupport sama pihak. Aduh, ini sebenarnya off cam ya, Oh, tapi jadi memang gitu sih sebenarnya kita dituntut buat cari sponsorship ya. betul. Iya, betul. Tapi ada baiknya loh kalau misal kita cari sponsorship kan secara tidak langsung kita sering berhadapan dengan orang-orang eksternal dan kelasnya juga udah kelas-kelas tinggi kan. Yang udah punya pengalaman, udah punya Betul, kerjaan. para CEO juga biasanya Amin. kan. Nah, itu juga ngelatih kita gimana caranya kita bisa jadi public relation, kayak gimana sih caranya komunikasi, negosiasi. Baik loh itu sebenarnya maksudnya Iya. si prodi manajemen ini ke kalian. Jadi ya nikmatin aja. Ya, ada positif, ada negatifnya sih. Iya. Betul. Tapi kita agak pusing kalau misalnya nggak ada ya. Sebenarnya zaman sekarang mungkin ya kondisi geopolitiknya begini saat ini, yang katanya Iran sama Israel kayak gitu, jadi banyak yang ya Iya, gitulah perusahaan-perusahaan In this economy. bisnis ekonomi. Berarti berapa divisi? 5 total ada. Oh, jadi jadi ke arah kita ya. Jadi nggak apa-apa Kita deh. ya yang ditanyain. Ya udah, boleh nggak apa-apa. Ada akademik, minat dan bakat, terus ada sumber daya manusia, obvious, terus ada humas, Hubungan masyarakat. ya, terus ada kewirausahaan sama sistem informasi manajemen. Dan kebetulan ini Ini dari sistem informasi manajemen juga. Gitu. Brokernya. Kalau di Genbi sendiri kami ada 3 berarti. Cuman 3 divisi. yang tadi itu. SDM, bukan, bukan. itu kan tadi aku nyebutin 3 pilar Oh, Genbi. Nah, kalau ini aku sebutin dari divisinya Genbi. Sebenarnya per regional juga beda-beda namanya mungkin atau pembagiannya juga beda-beda. Tapi kalau di Genbi Tegal kita ada 3, ada SDM, sumber daya manusia, kemudian ada eksternal, kemudian ada komunikasi. Kebetulan aku dari komunikasi gitu. Kita pakai speaking Aduh, komunikasi. enggak juga sebenarnya. Kalau SDM itu lebih ke ini sih, dia mengembangkan skill-skill yang ada di dalam keanggotaan. Terus juga kayak program kerja. Tadi Pos Ruby itu fokusnya tuh dari anak-anak SDM. Jadi mereka yang gembleng kita nih, ayo latihan volley, ayo latihan ini, ayo latihan itu. Jadi ya ada lah ya, maksudnya yang tadinya nggak bisa jadi bisa kayak gitu. Ah, boleh tahu kan tadi ada tiga divisi ya. Setahu dari Genbi ada 50-an atau berapa? Anggotanya ada Itu 50. berarti lumayan banyak ya satu. Iya, satu divisi aku sendiri dari komunikasi itu ada 13. Yang lainnya ada 14, ada 15 seperti itu. Jadi kalau eksternal itu lebih ke ini sih. Aku kan tadi udah ngejelasin terkait dengan SDM ya. Betul. Kalau eksternal itu lebih ke kita berhubungan dengan masyarakat luas ya. Kayak penginformasian terkait dengan CBP, sosialisasi ke sekolah-sekolah kayak gitu. Oh, sosialisasi sekolah juga. Betul, karena kan sebenarnya target marketnya kita kan karena kita Gen Z, lebih cocoknya juga ngobrol sama gen yang di bawahnya kita atau enggak yang setara sama kita. Nah, makanya kita biasanya itu nargetinnya di SMA atau SMP gitu. Jadi biar paham lah terkait dengan kebijakan dari Bank Indonesia. Kalau dari aku pribadi, aku kan masuknya komunikasi ya. Kalau komunikasi program kerjanya kemungkinan sama sih kayak kalian ya, sistem informasi. Kita bikin podcast juga ada. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau lihat podcastnya Genbi, channel kami ada di Gen Bincang, Genbi mungkin Tegal. nggak apa-apa mungkin deh, kasih aja ya, di sini. kasih aja di sini. Jangan Kalau nggak lupa di- ya. Jangan lupa di subscribe ya. Betul. Di Apa? subscribe, like, Deskripsi. and comment di Gen Bincang gitu. Berarti kalau di komunikasi itu ada editnya nggak?
Iya, kita juga sama ngedit podcast gini. Cuman kalau misalnya PDD di program kerja ya, Iya. itu kita nggak melulu dari komunikasi. Jadi semuanya bisa bebas mau masuk di situ nggak apa-apa. Tapi kemarin kita proker terbaru kita ada di lomba videografi itu. Oh, iya, betul. Itu dari komunikasi dari divisinya aku. Alhamdulillah baru selesai. Terus juga kami bikin kayak sosialisasi tentang digital sih, lebih kayak ke news anchor, terus videographer kayak gitu-gitu. Biar selaras aja sama jurnalistik juga. Jurnalistik. Jadi kayak presenter gitu. Iya, penulis berita juga bisa masuk sih. Kemarin kebetulan kita manggil narasumbernya juga dari dosen sendiri, dosennya Ilkom. Itu kita dijelasin tentang berita iya gitu gimana jadi pembawa berita dan lain sebagainya. Terus menulis artikel jurnal juga kayak gitu-gitu. Banget. Kalau di sistem informasi apa aja? Sistem informasi kita lebih sebenarnya prokernya nggak terlalu banyak sih ya, karena fokusnya Cuman gini, di orang-orangnya biasanya nanti dipakai di PDD untuk iya, cara-cara gitu. bentuk kayak dokumentasi Iya, gitu. betul. Tapi kalau untuk prokernya sendiri nggak terlalu banyak, tapi ya mungkin ini salah Iya. satu prokernya itu. Terus Ini yang baru jalan. iya baru jalan. Iya, baru jalan. Oke. Nanti lanjut lagi, nanti Iya. seminar. Ya, atau mungkin nanti ya mungkin tungguin aja seminarnya, Iya. atau mungkin episode kedua ini Oh gitu. kali ada. Berarti isinya orang-orang yang pintar ngedit ya? Iya. Ya nggak pinter-pinter banget sih, Kak. Iya, kok tadi Kadang bilang juga iya ada ya. yang ngeluh gitu. Memang. Lu lah pacar. Malah justru kalau di komunikasi sendiri di Genbi ya, nggak semua orang bisa ngedit sih. Maksudnya kayak sebenarnya semua orang bisa ngedit, tapi bagus nggaknya kan selera ya. Iya, Iya, betul. selera. Tadi gitu. Ya kalau dibilang semua orang bisa ngedit bisa, bagus nggaknya nggak tahu. Kadang menurut kita bagus, tapi di orang lain Iya, enggak betul. gitu. Kadang kan nggak semua orang tahu peletakan-peletakan kayak Proporsinya di mana. betul gitu, warna aja kan ngaruh kan. Kadang ada yang editan yang bikin sakit mata, ada yang enak nih dilihatnya, nyaman di mata gitu-gitu. Nah itu juga kita difasilitasi, dibelajarin di Genbi guys. Oh, Ada dipelajarin juga. kita ikut di salah satunya itu kan ada tadi aku bilang sertifikasi konten kreator. Nah di situ kan dijelasin juga tentang gimana sih cara membuat konten yang orang lain itu tertarik gitu. Ya, dari Berarti- hooknya, Betul. dari isinya. Mendalami hal itu banget sih. Banyak. Katanya kalau di Genbi itu komunikasinya gimana? Maksudnya di divisi komunikasinya itu kayak gimana? Boleh dijelasin nggak? Kebetulan aku sendiri sebagai kepala divisinya ya, Oh, kepala oke. divisi komunikasi. Oh, Jadi kalau untuk periode tahun ini ya, sebenarnya sama sih. Paling kita kayak sering diskusiin mau bikin proker apa nih gitu. Tapi kan karena kita membawa titel komunikasi, jadi mau nggak mau kan kita harus bergerak sesuai dengan itunya. Ya contohnya kayak kemarin lomba videografi, kemudian juga bikin podcast dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, yang seru-seruan aja. Kalau di komunikasi mah nggak ada yang pusing, kayaknya ya. Kalau aku pribadi nggak pusing, mungkin anggotaku pusing. Kalau aku sih biasanya, kalau sebagai leader aku mikirnya gini, aku tuh tugasnya memfasilitasi anggotaku. Jadi kalau aku jarang ya, aku maksudnya terjun langsung sama teman-teman tuh jarang. Jadi aku cuman kayak teman-teman mau tanya apa, aku kasih tahu kalau aku tahu. Terus aku juga bantu dari segi mendampingi untuk kayak komunikasi dengan pihak-pihak lainnya aku bantu. Tapi kalau misalnya kayak benar-benar terjunnya kan aku pikir ada ketua pelaksananya, ada bagian-bagian dari unsur program kerja itu kan ada kan kayak apa humas, perkap kayak gitu-gitunya kan udah ada. Ya mereka yang lebih punya kendali ke proker itu ya, Betul, dan aku tuh selalu ngasih tahu ke teman-teman anggotaku kalau misalnya kalian itu di organisasi dan sedang berada dalam masa melakukan program kerja, terus kalian mengeluh, kalian coba lihat kilas balik alasan kalian kenapa masuk organisasi tersebut. Kalian berdua dulu alasannya apa masuk Himamen? Mau masuk Himamen itu pada awalnya emang karena pengen ngelatih public speaking, pengen bisa memanage orang kayak gitu. Karena jujur saya kan gap year 2 tahun kan. Ini mungkin agak gimana, cuman
dari saya sendiri merasa ketinggalan oleh teman-teman yang lain. Dan kan saya punya teman SMP, teman SMA juga. Jujur saya merasa ketinggalan, terus saya merasa perlu ngejar mereka. Makanya lebih habis-habisan mungkin buat ngikut organisasi, buat macam-macam. Jadi biar terkesan bisa mengejar mereka. Oke, katakanlah tadi kamu siapa, Septa ya? Iya. Septa minta buat alasan masuk ke Himamen itu karena pengen ngelatih public speaking. Tapi kalau di dalam Himamen tersebut Septa diem aja, kalau ada orang-orang kasih argumen dia nggak mau bales, ya sama aja kan. Public speaking itu nggak akan kelatih. Jadi gitu. Terus tadi pengen jadi manajemen pengen nge-manajemen orang ya, nge-manage orang. Kadang kan kalau misalnya kita pengen jadi spotlight itu harusnya nggak perlu meredupkan orang lain, harusnya kan kayak gitu. Tapi itu susah. Kalau misalnya kita udah bercahaya, pasti yang lainnya akan tersamarkan kan, seperti itu. Ya mungkin saran dari aku kalau misalnya kamu pengen kayak gitu, mungkin lebih baik aja sih ke teman-teman ya, karena nggak tahu tuh gimana kan perasaan teman-teman. Iya kayak gitu. Teman-teman anggota aman lah ya. Malah seneng kayaknya ya, kamu banyak ini ngambilin job-job mereka nih, kayaknya mereka senang. Iya. Terbantu banget. Cuman itu, selalu ingat alasan pertama kali masuk organisasi itu untuk apa. Jadi kalau misal lagi burn out, lagi apa, aduh malas banget nih ini. Terus aku mikir, ya dulu aku masuk sini tuh alasannya pengen ini, udah kecapai belum sih goals aku, apa aku perlu lagi. Dan kalau kata aku, sering-sering ngelihat orang yang value-nya berada di atas kalian. Karena itu sebagai tolak ukur kalian loh. Ketika kita merasa kurang terus, kita akan terus belajar. Ada sih, tapi ada juga orang yang merasa kurang malah insecure ya. Iya, insecure. Tapi usahain kalau misalnya kita merasa kurang, kita harus terus banyak belajar kayak gitu. Kalau lihat orang iri nggak apa-apa, tapi dikejar orang. Betul. Kalau iri hanya ngedumel itu kan Iya betul. Iya. percuma gitu loh. Action yang paling Iri, penting. kejar orangnya. Harus bisa kayak orang yang kalian iri ini tuh. Betul. Orangnya apa ya? Orangnya kaya, iri, kejar. Sampai bisa. Ini sumpah temponya berubah-ubah banget ya, tapi Kasian yang edit sih. Semangat ya editor. yang tadi kan ada proker videografi. Betul. Oke. Mungkin ini titipan lagi ya. Ini Collab. gimana ya? Collab-nya itu gimana? Apa kan sempat paling adanya apa sih ya? Media partner gitu ya. Betul. Terus secara kepanitiaannya itu gampang nggak sih atau gimana? Kalau dibandingin dengan proker-proker lain mungkin, atau mungkin ada di apa ya, kesulitannya pada saat proker itu gimana? Kalau untuk proker kemarin itu lomba videographer, sebenarnya itu malah justru menurut aku ya lebih gampang, dan pusingnya di beberapa orang doang sih sebenarnya kalau pusing. Karena kan gini, yang pusing itu ini sebenarnya ketua pelaksananya. Dia tuh sampai sakit loh. Pikirin. Semoga cepat sembuh. Udah sembuh lah ya. Udah alhamdulillah kayaknya ya, semoga sembuh terus. Jadi kalau misal videographer kemarin itu kan karena kita basicnya online ya, jadi untuk pertemuan antara kepanitiaannya juga jarang, bahkan nggak pernah kita full online. Terus juga karena lombanya juga nggak langsung ya, nggak tatap muka, jadi ya lebih enak aja, jangkauannya juga lebih luas karena kan online balik lagi. Cuman yang kita ketahui bersama, kadang kan minat orang tuh kita nggak tahu ya. Kita udah ngusahain buat media partner sana sini. Kemarin dihubungin nggak buat? Iya. Iya. Kalau salah yang Iya, itu ketua pelaksananya. Oh, Pusing kan dia, kasihan, maaf ya Dek. Jadi itu susahnya, kita kan udah usahain buat media partner sana sini karena kan harapannya informasinya bisa tersebar luas dan banyak yang minat. Cuman kan kadang kita nggak tahu, apalagi kemarin kan pas banget mau lebaran, puasa-puasa, jadi banyak orang yang males nemen yakin gak video gitu-gitu. Sebenarnya itu gambling aja, kita belum tahu bakalan ada pesertanya nggak enaknya kan itu kalau lomba itu. Iya, apalagi kan karena pendaftarannya itu selama jenjang itu dan pengumpulannya terakhir kan banyak orang syuting dulu, nanti daftarnya nanti. Iya. Dan fun fact-nya itu kita Hamin berapa itu baru berapa
doang gitu, baru 3 doang, hamin seminggu itu baru 3 doang yang daftar, terus kita kayak pusing banget, ada sih yang pusing, aku mah enggak ya. Jadi kayak gimana gitu. Ternyata juga aku sih selalu kayak nenangin teman-teman kayak nggak apa-apa, dari tahun ke tahun tuh kalau lomba terus diadakan online tuh pasti kayak gitu, apalagi pengumpulan sekaligus pendaftaran tuh seperti itu. Kita coba nanti cek ombak di hamin 3 gitu. Kalau hamin 3 ternyata memang nih kayaknya susah nih, nggak banyak nih, baru kita nanti pikir lagi harus gimana kayak gitu. Ternyata surprisingly yang daftar membludak itu di hamin 3, hamin 2, hamin 1 itu wah Saya ngumpulin di Hamin 2 karena nggak tuh salah. Hamin kan. 1 ya? Itulah. Banyak banget ternyata yang daftar di situ dan collab sih sebenarnya dari Genbi juga agak susah ya karena kan dari Genbi sendiri kepanitiaannya juga jumlahnya banyak ya, satu divisi aja kita sampai 14 orang, katakanlah cukup lah untuk membuat satu program kerja. Iya. Terus kemudian paling kita collabnya ya di media partner seperti itu. Kalau dari Genbi sendiri tadi kan mungkin secara dana untuk proker kan dibantu ya. Mhm. Ada target nggak kayak harus berapa prokernya gitu? Oh yes. Atau kepengurusan? Sebenarnya kalau misalnya Genbi itu nggak semua program kerjanya dibantu atau dibiayai oleh pihak Bank Indonesia. Jadi kami juga ada kasnya teman-teman. Kami punya kas yang iurannya juga nggak sedikit, Oke. solek. Sebenarnya ya itu sebenarnya buat balik lagi sih ke program kerja kita. Jadi setiap pencairan itu nanti kita langsung di-cut buat kas. Terus nanti setiap ada event-event kayak gitu program kerja, kalau skalanya kecil itu biasa kita pakai dana dari komisariat, istilahnya dari Genbi UPS sendiri kayak gitu. Tapi kalau misal skalanya gede dan butuh sponsorship, kita tuh nggak boleh minta sponsorship dari orang lain, harus dari Bank Indonesia. Katanya seperti itu. Jadi kebanyakan kalau mau yang bikin skalanya besar tuh biasanya kita nanti ngirim proposalnya ke Bank Indonesia gitu. Oh, hanya untuk Bank Indonesia, nggak ada yang lain berarti ya? Heeh. Sebenarnya kayak karena kurang etis aja kali ya sponsornya kalau dari perusahaan-perusahaan Dan lain. mungkin juga dari Genbinya nggak loh. Kalau IPK itu harus stabil, maksudnya naik turun fluktuatif nggak apa-apa, atau stabil berapa, atau ada minimalnya, tertulis minimalnya berapa gitu kan? Setahu aku tuh IPK ada tertulis ya minimalnya berapa. Terus untuk Naik turun? iya atau fluktuatif itu sebenarnya nggak tahu ya, balik lagi ke interviewernya ya. Maksudnya yang mantau berkas-berkasnya kita. Tapi kalau aku pribadi juga naik turun sih, naik turun tapi dilala aman karena selama nanti IPK di akhir itu yang ada di DKN itu biasanya kita Iya. cek itu di atas dari persyaratan ya kayaknya aman aja menurut aku ya. Sebenarnya kunci utama adalah keberuntungan. Anak-anak yang masuk di Genbi itu adalah anak-anak yang beruntung, nggak semuanya pinter kayak aku. Beruntung. Enggak lah. Enggak. Nih, Tanya Ardian Tapi deh. kebanyakan yang Genbi itu pinter. Amin, Masya Allah, amin. Ya kalau seleksinya begitu Iya. ya pasti orang-orang terpilih. Kita ngeliat orang, wih keren banget, wah keren banget nih gitu. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu ternyata dia personalitinya gimana, terus ternyata dia kalau interaksi sama teman-temannya gimana, wah kocak juga nih, gini gitu kan kita nggak tahu. Iya, masing-masing orang sih beda-beda. Itu kan tadi dalam satu universitas mungkin ada berapa? 50 kan? 50 per universitas. Cuma 50. Mm. Oke. 50 itu dibagi per fakultasnya juga seperti. Jadi kalau di Genbi itu ada yang namanya fakultas prioritas ya. Oh, fakultas. Prodi prioritas lah intinya gitu. Justru FEB itu loh prioritas loh. FEB hukum setahu aku ya. Yang sisa-sisanya itu ya kalau beruntung masuk gitu. Karena dari tahun ke tahun anak Genbi itu yang paling banyak ya dari anak FEB sama anak FH. Lainnya mungkin ada sedikit kuotanya ya. Fight-nya harus lebih lagi lah. Tapi nggak menutup kemungkinan kok kalau kalian berprestasi dan bisa bikin jatuh hati para interviewer ya aman. Karena percuma dong kalau misalnya dari FEB, FH, tapi kalian nggak punya skill apa-apa, Iya. banyak juga kok yang ketolak. Kalau dari Genbi sendiri itu gimana ya? Ngincarnya di semester, bisa masuknya deh di semester berapa sampai semester berapa gitu. Kalau dari tahun ke tahun yang lalu itu ada persyaratannya minimal semester 4. Oh,
Oh, berarti semester 45, 67. Iya. Yang boleh masuk 45, 67 berarti. 8 juga kayaknya kurang tahu sih, tapi dari tahun ke tahun kayaknya nggak ada yang semester 8 deh. Ya 8 harus sudah lulus lah. Ya, Umumnya. semoga. Amin. Seperti itu. Mungkin bisa diceritain bedanya Genbi dengan beasiswa lain, ada nggak? Sebenarnya kalau misalnya buat pembeda ya antara Genbi dan lainnya, yang seperti aku bilang tadi, kalau di Genbi itu kita lebih terfasilitasi mulai dari hard skill, soft skill kayak gitu. Sama ya karena ini di bawah naungan Bank Indonesia, jadi pride-nya lebih Oh iya. lebih betul. dapet gitu. Ada seragamnya. Sorry bos, ya kan juga ada seragamnya. Enggak, tapi kan Genbi ada seragamnya, berarti bergengsi lagi dong. Kalian juga ada, sebenarnya semua kan punya PDH. Mungkin karena itu sih yang aku rasakan pribadi, karena di bawah naungan Bank Indonesia jadi pride-nya lebih gitu. Di bawah instansi. Iya. Tapi dari beasiswa lain mungkin nggak sampai difasilitasi kayak Genbi kali ya, nggak kayak ayo dilatih ininya, dilatih ininya, mungkin hanya nerima udah gitu ya. Iya, seperti itu. Karena kita kan memang tujuannya itu untuk 3 pilar Genbi, future leader, agent of change, sama yang terakhir itu ada Online. Kalau dari kakaknya sendiri beasiswa selain beasiswa Genbi dapat beasiswa lain? kebetulan enggak sih, beasiswa dari orang tua mungkin, Oh, betul. Uang jajan. uang jajan. Alhamdulillah dapetnya di Genbi aja. Nanti teman-teman yang mau tanya juga bisa lewat komen. Nanti kita bantuin tanya ke Kania deh. Email boleh email. Email. Oh, email. Melalui email. Nanti aku kirim. Oke. Oke, di sini ya teman-teman, emailnya Kak Nia. Oke, teman-teman semua, setelah berbincang-bincang tadi kita melihat banyak insight dari salah satu penerima mahasiswa Genbi, Kania. Dan harapannya bagi teman-teman mungkin yang Ingin masuk Genbi. ya, mau masuk ke Genbi, pengen berkarir di Genbi, mungkin berkarir ya jadi penerima, kalian bisa mempersiapkan diri. Kan ini dari spoiler nih, lumayan nih. Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Kalian latih dari sekarang, persiapkan buat seleksinya, wawancaranya, dan insya Allah kita ketemu di sana nanti. Amin, amin. Nanti ketemu Kak Nianya langsung. Aku udah enggak. Oh, udah enggak? Oh iya, udah enggak. Iya, Semester itu. 8. Udah semester Oh, 8. iya. Karena udah lulus. Udah bukan mahasiswa. Terima kasih banyak Kak Nia udah datang dan gabung Sama-sama. bareng kita hari ini. Terima kasih juga sudah mau sharing-sharing tentang info beasiswa dan hal-hal lainnya yang sangat bermanfaat. Nah, buat teman-teman gimana nih? Jangan lupa ya pesan-pesan dari Kak Nia dan harus dicatat dan pahami baik-baik. Nah, sepertinya podcast kita hari ini cukup. Nah, sebelum itu pada pantun, burung merpati terbang ke seberang, Cakep. hinggap sebentar di dahan cemara. Cakep. Banyak cerita telah kita bincang, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ore. Oke, sepertinya Oke. podcast hari ini cukup. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir ini.